sehubungan menjadi berkatnya doa aliran kesembuhan bagi orang-orang sakit tanpa memandang suku, kaum, dan agama, dan kisah kesaksian cerita menjadi viral di mana-mana, kota-kota di Indonesia sampai pelosok-pelosok pedalaman. Kesaksian-kesaksian terus masuk, dan pasti nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus, dikenal orang, dan tersiarlah bahwa Mesias Sang Penyembuh. In Jesus' name. Kalau saudara-saudara memperhatikan di sekeliling kita, ada orang-orang yang menjaga pola hidup sehat melalui kehidupan nge-gym. Ya, setiap hari Pastor Andy melakukan aksi-aksi penyembuhan, care, healing street di jalan-jalan, dan berpapasan melihat ada orang-orang juga yang memang mempunyai pola hidup yang sangat-sangat baik. Body proporsional, perutnya six-pack, otot-ototnya kekar, kelihatan gagah begitu, saudara-saudara. Namun dalam banyak kisah dan cerita kita juga tahu bahwa tiba-tiba ada gangguan, dan setelah cek ginjalnya bocor. Tiba-tiba ada gangguan klep jantungnya. Tiba-tiba ada gangguan. Body proporsional yang dijaga dengan pola hidup sehat itu bagus. Tapi apa yang kelihatan di luar, kalau di dalam ini saudara-saudara, semisal tiba-tiba ada gangguan, maka yang di luar ini dalam sekejap saja menjadi rusak. Tiba-tiba kurus, tiba-tiba badannya kuning, kalau gangguan lever, kecapean, ya, tiba-tiba matanya kuning, tiba-tiba kulitnya rusak, karena mungkin gangguan-gangguan internal bagian-bagian tubuh dalamnya. Dari sini Pastor Andy mendapatkan sebuah rema bahwa kita seringkali melihat atau terkecoh apa yang kelihatan. Bible berkata bahwa Tuhan memperbaiki, Tuhan memulihkan dari apa yang tidak kelihatan. Manusia melihat apa yang kelihatan, maka tentu kita di dalam kehidupan bermasyarakat, kita perlu rapi, kita perlu baik. Tetapi Tuhan itu melihat hati. Dan hati itu adalah tempat roh. Rumah Roh Suci, rumah Roh Kudus. Maka kalau hati dijaga dengan baik, maka akan terpancar kehidupan, bukan kematian. Nah, berapa banyak orang menjaga perform tubuh jasmaninya, tapi tanpa dia sadar tidak menjaga hatinya. Tubuh yang jasmani ini sementara. Kita merawatnya setiap hari nge-gym berjam-jam. Kalau hati tidak terjaga dan hati ini menyimpan kematian, rusak. Kalau rusak jasmani bisa kena liver, usus, hatinya rusak. Dan secara rohani juga, kalau hati rusak, tinggal tunggu waktu yang jasmani akan kena rusak. Dan kalau hati ini sudah rusak, tidak terjaga, tidak menyadari bahwa pentingnya menjaga hati sebagai sumber kehidupan, maka yang kita pertahankan setiap hari nge-gym berjam-jam, itu sekejap saja langsung rusak.
di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-6. Perhatikan baik-baik di sini. Apa yang lahir dari daging adalah daging, fisikmu, jasmanimu, fisik yang orang-orang yang sakit divonis ada gangguan A, B, C, dan seterusnya. Apa yang lahir dari daging adalah daging. Itu fisikmu. Dan sepandai-pandai kita merawat daging, suatu hari pasti akan masuk tanah kuburan. Yang sifatnya fana dan sementara ini daging. Namun begitu banyak manusia terkecoh. Hidup yang fana ini hanya mengurus daging dan kedagingan, dipimpin oleh kedagingan nafsu. Bagian B dari Injil Yohanes 3 ayat yang ke-6. Tetapi apa yang lahir dari roh adalah roh. Roh ini tidak bisa mati. Roh ini ketika daging masuk kubur, kalau tidak dijaga hatimu hari ini, maka roh ini tidak akan mati tapi akan dilempar dalam api kekal neraka. Neraka yang menyiksa siang dan malam. Tetapi kalau saudara-saudara hari ini memperhatikan manusia, roh saudara-saudara, batin ini, ketika usia ini menutup mata, entah karena tua, renta, dipanggil Tuhan. Kalau Tuhan memanggil, itu harus datang menghadap. Ketika Sang Pencipta memanggil, maka yang diciptakan harus menghadap tanpa bisa berkata pending atau menolak. Tapi ketika hati memanggil, engkau masih punya pilihan. Ketika sebuah passion untuk berdoa, beribadah kepada Tuhan memanggil, kamu masih punya pilihan. Sibuk, tidak sempat, tidak ingin, tidak kepengen, tidak tertarik, masih punya pilihan. Karena hati itu tempat nurani berbicara. Tetapi ketika Sang Pencipta memanggil, tidak bisa memilih. Sesibuk, sepenting, sekaya apapun Anda, sesehat apapun Anda, kalau Sang Pencipta memanggil, harus datang menghadap. Yang namanya yang diciptakan harus tunduk pada Pencipta. Nah, Pencipta menaruh alarm di dalam manusia yang diciptakannya itu hati. Hati itu ditaruh rohnya, roh suci, roh kudus, roh Tuhan. Maka kalau rohmu hidup, maka hiduplah kamu. Karena apa yang lahir dari daging adalah daging sementara. Tapi di dalammu ada roh, dan itu rohlah sebetulnya jati diri manusia yang sejati. Karena roh tidak dapat mati. Kalau rohmu hidup, maka hiduplah. Daging ini akan fresh, akan ikut, akan bersuka cita, akan joy. Sebab the kingdom of God not meat and drink, because peace, truth, and joy. Kerajaan surga bicara soal roh dalam Anda yang ditaruh Tuhan. Bukan soal makan dan minum, sandang dan pakaian, bukan. Tapi soal damai sejahtera, sukacita, dan kebenaran. Joy with the Holy Ghost. Praise God, haleluya. Glory to God, thank you Lord Jesus. Jadi saudara-saudara, renungan ini sebelum Pastor Andy berdoa, perhatikan hatimu. Supaya doa yang Pastor Andy berikan dalam nama Tuhan, minta anugerahnya Bapa, saudara mengalami menerima pemulihan abadi. Karena doa yang akan memberikan kesembuhan abadi. Semua praktek-praktek klinik, semua praktek-praktek sihir, semua praktek-praktek perdukunan, ya termasuk medis, itu kan semua memberikan kesembuhan-kesembuhan yang sementara. Tapi doa memberikan kesembuhan abadi. Maka berdoalah selama kita hidup dalam proses belajar. Kenapa Pastor Andy dengan setia setiap hari sebelum berdoa kesembuhan bagi
3.000-an orang sakit setiap hari, saya selalu memberikan saudara makanan rohani, makanan buat hatimu, makanan buat manusia batiniamu. Karena kerinduanku. Saya tidak minta bayaran, tapi saya punya kerinduan ketika melihat orang-orang menerima kesembuhan abadi. Itulah bayaran yang saya terima. Upahku adalah ketika saya bisa menyampaikan sabda Injil. Terimalah ini sebagai kebenaran yang hidup dan memerdekakan Anda. Let's pray. Bapa Kau yang di surga, saya menumpangkan tangan untuk 3.000-an orang-orang sakit di tubuh mereka. Termasuk orang-orang yang saat ini mendengarkan audio ini, mereka sedang sakit, mereka angkat tangan. Bapakku di surga, terima kasih buat roh kesembuhan yang Kau sudah berikan kepada kami orang percaya. Karena kami percaya, kami angkat tangan sekarang. Orang-orang sakit dimanapun Kau berada. Karena mereka percaya, mereka menaruh tulisan dan membawa sebagai sebuah hope, harapan melalui pokok-pokok doa. Dan terima kasih buat orang-orang yang Bapa berikan anugerah, mengalirkan aliran kesembuhan bagi tubuh mereka. Maka demi namamu yang kudus, in Jesus' name, penumpangan tangan ini kepada orang-orang sakit dan impartasi roh kesembuhan kepada orang-orang yang sudah mengangkat tangan sekarang ini. Mereka sudah siap untuk terima kesembuhan. Are you ready for your healing? Saudara siap untuk kesembuhanmu sekarang? Tarik nafas yang panjang dari mulut. Karena tempat di mana engkau berada, suara doa ini terdengar, hadirat Tuhan yang membawa kesembuhan ada di tempat ini, di tempat itu, ada di tempat di mana doa ini sedang terdengar. Roh kelemahan, roh penyakit, roh putus asa, kekhawatiran, go in Jesus' name. Do you feel it? Kamu merasakan? Wow, Pastor Andy merasakan penumpangan tangan ini. Roh kesembuhan sedang mengalir kepada ribuan orang-orang sakit dalam penumpangan tangan. Dan Anda yang angkat tangan, are you ready for your healing? Saudara siap menerima kesembuhanmu? Yes. Touch! In Jesus' name, be healed. Semua penyakit, go! In Jesus' name. Sekali tarik nafas panjang dari mulut. Roh Kudus, roh kesembuhan berhembus. In Jesus' name. Dan orang-orang sakit ini dalam 11 grup permohonan doa, I believe miracle. Aliran kesembuhan mengalir atas tubuh mereka semuanya. Sekarang Anda cek jantung Anda. Anda taruh tangan Anda di jantung, lepaskan, katakan in Jesus' name, karena aliran kesembuhan sudah bekerja. Anda cek bagian-bagian tubuh Anda, lever ginjal. Ketika Anda pegang, ya, saudara merasakan aliran kesembuhan mengalir. Baik yang sedang dengar langsung atau yang sudah karena memang sebaiknya doa Pastor Andy dengar langsung ya. Termasuk yang sudah kirim pokok doa dari kemarin pagi sampai hari ini, dengar langsung kembali. Ya, Pastor Andy tidak menyebut nama-nama Anda, tapi kuasa penumpangan tangan dari zaman Tuhan Yesus, zaman para rasul, yang sampai hari ini. Penumpangan tangan ini besar kuasanya karena doa yang dialaskan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Orang-orang jutaan di seluruh dunia, bangsa, negara, kota
sudah menerima mujizatnya. Dan hari ini Anda juga menerima mujizatnya, karena Jesus is the same. He is the true master healing. Receive healing in Jesus name. Immanuel. Jadilah agen kesembuhan dan bawalah kesaksianmu. Jadilah buah sulung di mana engkau berada. Kasih tahu kepada orang-orang. Vonis dokter mati kritis, kronis. Lewat doa Tuhan Yesus Kristus menolong, melepaskan, menyembuhkan. Forwardlah doa ini kepada seluruh orang-orang sakit. Upahmu besar di surga, karena kita menjadi agen kesembuhan di dalam namanya yang kudus. Immanuel, rahmat Tuhan menyertai kita semua, hari bahkan sampai selama-lamanya. Amin.